Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Dan hari ini kita masuk halaman 151 dengan subjudul Berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Khawarij. Ya. Jadi zaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rashidah yang keempat, beliau bukan saja menghadapi permasalahan berkenaan dengan kasus tragedi Jamal, tetapi juga menghadapi kasus tragedi Siffin, yaitu berhadapan dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Tapi juga kemudian ada kasus kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang-orang yang menyempal dari barisan Imam Ali radhiyallahu anhu saat Imam Ali menerima resolusi tahkim atau arbitrasi yang ditawarkan oleh kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. Dikabarkan pada saat mereka menyempal sekitar 8.000 pasukan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian besar golongan ini terdiri dari orang-orang pedalaman Arab. Biasanya kalau dalam Al-Quran itu orang-orang pedalaman Arab disebut dengan Al-A'rab. Orang-orang pedalaman Arab atau Arab Badui. Mereka sangat mendendam kepada Ali radhiyallahu anhu karena menurut mereka Ali telah melepaskan baju yang telah dipakaikan Allah kepadanya dengan rela menerima resolusi tahkim. Ya. Jadi ketika bentrok antara pasukan yang dipimpin Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah, pasukan Ali bin Abi Thalib dari Irak, sedangkan Muawiyah dari Syam, sesungguhnya dalam bentrokan itu sengit sekali pertempurannya. Dan secara kecenderungan sebenarnya pasukan Ali itu sudah akan menang. Nah, dalam keadaan terjepit muncullah gagasan dari pasukan Muawiyah untuk bertahkim. Tahkim ini artinya cari titik temu gitu, cari penyelesaian non perang. Jadi diawali dengan meminta ceasefire, jadi berhenti berperang, terus musyawarah begitu, bertahkim, ya. Dan biasanya caranya adalah dengan mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran. Jadi Al-Quran diangkat tinggi-tinggi, itu pertanda ingin berhenti berperang. Kita duduk, kita bicara, kita berunding begitu, ya. Kita tahkim. Nah, mereka yang kemudian dikenal sebagai kaum Khawarij yang menyempal ini, mereka memandang kerelaan pihak Ali untuk mau berhenti berperang dan bertahkim ini sebuah kesalahan. Dan kesalahan ini mereka nilai bukan kesalahan kecil, tapi dosa besar. Ya. Karena Ali adalah khalifah. Kenapa mesti tunduk kepada
kemauan yang memberontak. Begitu ceritanya. Pada saat mereka keluar dari barisan, Imam Ali radhiyallahu an sempat mendebat mereka dan berhasil mengembalikan beberapa orang untuk tetap bersamanya. Pada kelanjutannya, Ali mengutus para ulama, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, untuk mendebat mereka dengan cara yang baik. Dari usahanya Ibnu Abbas, didapatkan 2.000 orang yang mau sadar dan kembali bergabung bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan mayoritas mereka justru semakin getol melancarkan fitnah terhadap tokoh-tokoh sahabat dengan mengkafirkan serta membunuh mereka, membantai dan merampok para ahli zimmah. Ahli zimmah itu artinya orang-orang non-muslim yang tunduk di bawah otoritas negara Islam. Ya, mereka disebut ahli zimmah karena mereka mau tunduk kepada otoritas pemerintahan Islam sekalipun mereka bukan muslim. Dengan syarat mereka harus bayar jizyah tahunan. Jizyah itu pajak non-muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam. Ya. Nah, ini oleh kaum Khawarij ini mereka bantai. Jadi bantai ini non-muslim ini. Padahal Nabi pernah bersabda bahwa ahli zimmah itu ya tidak boleh disakiti, tidak boleh dianiaya. Mereka itu harus dilindungi oleh kaum muslimin ya, karena mereka telah berjanji untuk tunduk pada pemerintahan Islam sekalipun tidak memilih Islam sebagai jalan hidup. Tapi nggak boleh mereka dianiaya. Tidak boleh mereka dizolimi. Ini bahkan dibantai dan dirampok hartanya. Dan bahkan kaum Khawarij ini mengadakan konspirasi untuk membunuh Imam Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah. Jadi mereka berkonspirasi untuk membunuh Imam Ali termasuk membunuh Muawiyah. Ya. Sebenarnya dalam sejarah ada sosok satu lagi yang mereka ingin bunuh, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhum. Karena Amr bin As ini tokoh di belakang Muawiyah yang paling berpengaruh di pasukan Syam. Nah, jadi mereka memandang ketiga sosok ini patut untuk dibunuh. Melihat hal ini, Imam Ali mengadakan gerakan penumpasan hingga gerakan Khawarij ini dapat dipadamkan dalam sebuah pertempuran di Nahrawan. Nahrawan ini suatu tempat di daerah Irak ya, yang berada di dekat sungai. Nah, di sini ada catatan kaki ditulis oleh Syekh Mubayyad. Di antara doktrin kaum Khawarij antara lain persamaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Pengingkaran terhadap as-sunnah yang menurut anggapan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis-hadis yang mereka rasa tidak sejalan dengan Al-Quran, mereka tolak. Padahal hadis itu sahih. Hadis itu sanadnya bisa dipertanggungjawabkan dan matannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Quran, mereka tolak. Lalu mereka mengkafirkan 2 orang khulafa ar-rasyidin, yaitu Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Dan mereka juga mengkafirkan orang karena berbuat dosa. Jadi dosa apapun itu menurut mereka menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Ya, padahal kita tahu dosa itu ada setidak-tidaknya 3 macam, 3 derajat. Ada as-saghair, dosa-dosa kecil, ada al-kabair, dosa-dosa besar, dan memang ada dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Nah, kalau bagi kaum Khawarij semua dosa itu membatalkan iman, ya. Mereka mengkafirkan seseorang yang tidak mengetahui asma-asma Allah dan perincian syariahnya. Bahkan sebagian kelompok mereka membolehkan menikahi anak perempuan sendiri. Ya, kacau ini memang Khawarij ini.
Demikian juga sebagian kelompok yang lain mempunyai dogma, ya, mempunyai doktrin bahwa surat Yusuf bukan termasuk dalam Al-Quran karena banyak isinya soal percintaan. Ya. Lebih parah lagi, mereka berpendapat bahwa seorang Rasul boleh berbuat zalim. Serta berbagai dogma lainnya yang memperlihatkan bahwa dogma mereka ini jelas-jelas menyimpang dari petunjuk dinul haq, agama yang benar, al-Islam. Baik, kita lanjutkan. Di samping dikenal sebagai kaum Khawarij, golongan ini juga disebut dengan Al-Haruriyah. Sebab sebagian penganutnya sempat bermarkas di sebuah perkampungan yang disebut Harura, yang letaknya dekat dengan kota Kufah. Jadi mereka sempat menjadikan kota Harura sebagai basis, ya, markas mereka. Makanya mereka sering dijuluki Al-Haruriyah. Adapun penamaan mereka dengan sebutan Khawarij, terdapat perbedaan di antara para ahli. Ada yang mengatakan nama ini dinisbatkan kepada mereka karena mereka menyempal dari kaum muslimin. Jadi Khawarij dari kata khuruj, keluar, menyempal dari barisan umat Islam. Namun ada juga yang mengatakan nama Khawarij ini merupakan pemberian Nabi Muhammad SAW sendiri karena mereka menyempal dari jamaah kaum muslimin sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam beberapa hadis. Pada perkembangan selanjutnya, golongan ini terpecah lagi dalam 20 kelompok. Dalam 20 kelompok yang sebagian besarnya di masa kemudian punah. Kecuali satu golongan besar yang kita kenal dengan Ibadiyah. Golongan ini dapat dijumpai di daerah Oman, Zanzibar, dan Tripoli, Libya. Meskipun mereka terpecah-pecah dalam golongan-golongan kecil, tetapi ada kesepakatan doktrin yang tetap mereka pegang, yaitu mereka sama-sama mengkafirkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dua orang yang menjadi wakil dalam tahkim Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, para sahabat yang terlibat dalam tragedi Jamal, serta membenarkan tindakan separatis terhadap penguasa zalim. Ya. Jadi kaum Khawarij ini kalau menilai penguasanya zalim, maka mereka membenarkan tindakan separatis terhadap penguasa zalim. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis dan asar yang mendeskripsikan kaum Khawarij. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bertutur, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membagikan harta rampasan, datanglah seseorang bernama Dzul Huwaisirah, seorang laki-laki yang berasal dari Bani Tamim. Tiba-tiba saja dia berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah dalam pembagian ini. Nabi menjawab, celakalah engkau. Siapa lagi orang yang adil jika aku tidak berbuat adil? Dan tentunya engkau pun akan mendapat celaka dan rugi jika aku tidak berbuat adil. Mendengar hal ini, Umar bin Khattab langsung berkata, ya Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya. Ya, jadi Umar segera bangkit ketersinggungannya, ghirahnya, dan langsung menawarkan kepada Nabi, sudahlah, aku bunuh aja ini orang, aku penggal lehernya. Tapi Nabi menjawab, biarkan dia nanti akan punya pendukung yang sholat kalian terasa remeh bila dibandingkan sholat mereka. Demikian juga dengan puasa kalian terasa remeh dibandingkan puasa salah seorang di antara kalian. Mereka membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkongan saja. Jadi bacaan Al-Qurannya itu nggak masuk ke hati, tapi sampai mentok di kerongkongan saja. Mereka lah orang-orang yang keluar dari agama yang benar, seperti melesatnya anak panah dari busurnya
ketika membidik hewan buruan. Nanti akan terlihat anak panahnya yang siap dijepretkan, namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian dilihatlah bagian pangkal anak panah, tempat menautkannya dengan busur, ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian dilihat lagi di gendawa atau busur panahnya, ternyata tidak ada apa-apa. Terakhir dilihatlah bulu anak panahnya, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi Nabi mengumpamakan kaum Khawarij itu seperti anak panah yang sudah melesat dari busurnya, lalu sudah mengenai sasaran hewan buruannya, tapi begitu panahnya diambil dari hewan itu, nggak ada bekasnya. Di ujungnya nggak ada bekas hewannya, di tengahnya nggak ada, di ekornya, di bulunya juga nggak ada. Gitu. Artinya apa? Artinya ini gambaran. Mereka masuk Islam, tapi setelah masuk Islam, Islam itu nggak ada bekasnya pada diri mereka. Begitu, ya. Jadi keislaman mereka itu cuman keislaman pengakuan saja, tapi sesungguhnya Islamnya nggak masuk ke dalam diri mereka. Ya, termasuk baca Quran cuma mentok di kerongkongan, ya nggak masuk ke dalam hati, ya, dan seterusnya. Anak panahnya cepat melewati tai dan darah dalam perut hewan buruan. Tandanya adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam dengan salah satu lengan bagian atasnya yang lembek, mirip seperti buah dada perempuan, atau sepotong daging yang kenyal. Mereka ini akan keluar di saat kaum muslimin terpecah belah. Jadi persis gambaran Nabi, munculnya kaum Khawarij ini saat umat Islam sedang terganggu soliditasnya. Kan kalau kita pelajari sejarah Khulafaur Rasyidin, baru di zaman Khalifah Ali lah sampai terjadi perpecahan di dalam tubuh umat. Nah, sudahlah umat sedang berpecah, mereka menyempal pula gitu, keluar dari barisan jamaah umat Islam. Jadi mereka akan keluar saat kaum muslimin terpecah belah. Maka aku, Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, bersaksi. Sesungguhnya aku telah mendengar hal ini dari Rasulullah SAW, dan aku juga bersaksi sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah menumpas mereka, dan aku pun turut serta dalam penumpasan tersebut. Saat penumpasan itu telah usai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan untuk ditunjukkan kepada laki-laki tersebut, sehingga aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bahwa apa yang digambarkan Rasul itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi dalam kisahnya yang lebih rinci itu disebutkan selesai peperangan antara pasukan Ali dengan kaum Khawarij ini, ya, maka Ali memerintahkan pasukannya untuk mencari sosok yang dimaksud oleh Nabi itu tadi, ya, sosok yang tadi digambarkan berkulit hitam, salah satu lengan bagian atasnya lembek mirip seperti buah dada perempuan atau sepotong daging kenyal. Ya, disuruh dicari. Ternyata setelah dicari di dalam barisan jasad-jasad kaum Khawarij ini nggak ditemukan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh lagi mencari, sambil Ali pun ikut serta dalam mencari. Nah, ternyata ditemukanlah sosok itu di bawah tumpukan jasad-jasad kaum Khawarij itu. Jadi memang perang melawan Khawarij ini perang yang sebenarnya cepat sekali selesai. Karena kaum Khawarij ini jumlahnya menjadi sangat sedikit. Ya. Sebab sebelum peperangan berlangsung pun salah satu strategi berperang, Ali bin Abi Thalib menyuruh salah seorang sahabat untuk mengibarkan bendera khusus, ya, disebutnya bendera aman, ya, dan diumumkan kepada pihak Khawarij, sebelum kita berperang saya mengumumkan bahwa di sebelah sana ada sahabat fulan, dia memegang bendera aman. Barang siapa di antara kalian kaum Khawarij yang mau menuju ke bendera itu, kalian akan selamat, kalian akan aman, tidak akan diutak-atik, tidak akan diperangi.
Nah ternyata ini cukup besar pengaruhnya. Karena ketika kaum Khawarij melihat pasukan Ali bin Abi Thalib yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka, sebagian dari mereka ciut juga nyalinya, terus akhirnya berpikir, daripada mati nggak jelas nih, mendingan dia gabung saja ke dalam bendera aman itu. Jadi mereka tidak diperang. Jadi makin sedikit lagi. Karenanya peperangan ini diriwayatkan oleh para ahli sejarah merupakan penumpasan yang berlangsung sangat cepat. Dan akibatnya juga jasad-jasad kaum Khawarij itu bermatian, bertumpuk-tumpukan. Nah jadi setelah kedua kalinya dicari, dijumpailah jasad orang tersebut dan persis seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya Ali ketika mendapat laporan bahwa ditemukan jasadnya, ya, sosok Khawarij itu, sebagaimana yang Nabi gambarkan, beliau bertakbir, ya, beliau bertakbir karena menjadi sebuah konfirmasi bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan langkah yang tidak salah, ya, karena memang Nabi mengatakan, ya, dalam hadis yang lain, jika kalian nanti jumpai kaum Khawarij, tumpaslah mereka. Ya, harus ditumpas memang mereka. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Athar yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib disebutkan, jika aku meriwayatkan hadis Rasulullah SAW kepada kalian, niscaya aku lebih baik dijatuhkan dari atas langit daripada aku harus berbohong atas nama beliau. Jadi Ali itu sangat berhati-hati. Tidak akan berani mengatakan sesuatu itu bersumber dari Rasul, kecuali dia yakin sekali bahwa memang dia dengar langsung dari Rasul. Namun jika aku berbicara antara aku dengan kalian, maka ketahuilah sesungguhnya dalam perang terdapat strategi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman nanti suatu kaum yang muda usianya dan terbelakang mentalnya. Mereka ini akan mengatakan perkataan orang yang paling utama di dunia, Nabi Muhammad SAW. Namun mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya untuk membidik hewan buruannya. Iman mereka tidak lebih hanya sebatas kerongkongan mereka. Maka dari itu, di mana saja kalian bertemu mereka, tumpaslah mereka, sebab orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala di hari kiamat. Jadi jelas hadis ini membenarkan penumpasan kaum Khawarij, ya. Kemudian dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyampaikan sabda Rasul sebagai berikut. Akan datang setelahku suatu kaum yang membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongan mereka saja. Mereka akan keluar dari agama secepat anak panah yang membidik hewan buruan. Kemudian mereka tidak kembali untuk selamanya ke dalam pangkuan agama Islam. Mereka itulah seburuk-buruknya perangai dan seburuk-buruknya manusia. Jadi kalau kita baca kisah kaum Khawarij keluar dari barisan Ali saat terjadi tahkim, lalu kemudian Ali mengirim Ibnu Abbas untuk mendebat mereka dan menyadarkan mereka untuk kembali ke barisan umat Islam. Lucu, di antara alasan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, karena sewaktu terjadi tahkim, ya, dua duta dari dua kelompok ini, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah bertemu, itu Ali bin Abi Thalib itu harus menandatangani sesuatu tanpa ada kata-kata Amirul Mukminin, gitu. Sebab pihak Muawiyah belum mengakui kan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Muawiyah itu inginnya berbaiat kepada Ali jika para pembunuh Utsman sudah diserahkan, kan, ingat ya, ingat cerita itu. Nah jadi kaum Khawarij ini ketika mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib rela menandatangani tanpa ada kata-kata Amirul Mukminin, maka mereka langsung mengatakan, berarti Ali bin Abi Thalib mengaku kalau dirinya Amirul Kafirin. Jadi kesimpulannya ini sekali, IQ jongkok banget gitu.
Ya, kalau dia nggak ngaku sebagai Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin gitu. Nah, dibantah sama siapa? Ibnu Abbas. Apa kalian tidak ingat ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah ya, antara kaum muslimin yang sudah mau masuk kota Mekah, di Hudaibiyah itu mereka dihentikan, dihadang sama kaum musyrikin Quraisy. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Nah, dalam perjanjian Hudaibiyah itu pihak muslimin Nabi yang menandatangani, pihak kafirin ya itu ada ininya, utusannya. Nah, itu dalam perjanjian itu, dokumennya itu ketika ditulis oleh Ali bin Abi Thalib Muhammad Rasulullah, itu pihak Quraisy bilang, kalau kami mengakui Muhammad itu utusan Allah, ya kita nggak akan perang. Coret itu Rasulullah. Ali nggak mau. Karena Ali nggak mau mencoret jabatan Nabi kan. Tapi Nabi menyuruh, coret, kata Nabi. Ya Ali, coret itu, ganti jadi Muhammad bin Abdullah. Gitu. Nah, jadi diganti. Nah, kata Ibnu Abbas, apakah dengan Nabi Muhammad SAW waktu itu mencoret Rasulullahnya, itu berarti dia tidak menjadi Rasulullah? Ya, tetap saja dia Muhammad bin Abdullah yang memang diyakini sebagai Rasulullah. Begitu juga dengan kasus ini. Nah, jadi memang kaum Khawarij ini seringkali melihat permasalahan itu terlalu di permukaan saja. Mereka tidak bisa memahami hal-hal yang lebih mendasar, ya, yang lebih mendalam. Ya. Kemudian dalil berikutnya dari Zaid bin Wahab al-Juhani. Dari Zaid bin Wahab al-Juhani, dia mengisahkan sebagai berikut. Pada saat bersama rombongan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bergerak untuk menumpas gerombolan Khawarij, maka Ali berkata kepada semua orang, hai orang-orang, ketahuilah aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul dari umatku ini suatu kaum yang membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Salat kalian juga tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Serta puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran dengan menyangka bahwa Al-Quran akan memihak mereka. Padahal justru Al-Quran memusuhi mereka. Salat mereka hanya sebatas sampai di kerongkongan mereka. Mereka akan keluar dari agama Islam secepat anak panah yang membidik hewan buruannya. Andai tentara ini tahu pahala yang bakal mereka terima, yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan-lisan Rasulullah SAW, jika mereka berhasil mengalahkan orang-orang ini, niscaya mereka akan mengandalkan diri dengan amalan ini saja. Jadi ternyata amalan menumpas kaum Khawarij ini amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan niscaya mereka mengandalkan diri dengan amalan ini saja. Cukup dengan amalan ini saja sudah mendapatkan pahala yang besar sekali di sisi Allah taala. Tanda golongan ini adalah di tengah-tengah mereka terdapat seorang laki-laki yang punya lengan bagian atas normal, tetapi lengan bagian bawahnya pendek. Pangkal lengan atasnya lembek mirip buah dada, dan di atas pangkal lengan tersebut ada beberapa helai rambut yang berwarna putih. Buat apa kalian semua pergi memerangi Muawiyah dan penduduk Syam, sedangkan kalian biarkan mereka kaum Khawarij yang akan menghabisi keluarga kalian dan merampok harta kalian. Demi Allah, aku berharap mereka itulah yang disifati oleh Nabi SAW sebagai kaum Khawarij, golongan yang dimaksud. Sesungguhnya mereka telah mengalirkan darah yang diharamkan dan merampasi ternak orang-orang. Dengan menyebut asma Allah, berangkatlah kalian.
Masya Allah. Salama bin Kuhail mengisahkan, Zaid bin Wahab telah menempatkan aku dalam posisi tugas yang telah diaturnya sampai kami melintasi sebuah jembatan. Di sana kami jumpa dengan kaum Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini pimpinan tertingginya dari Khawarij, ya. Jadi orang-orang Khawarij membaiat dia sebagai pimpinan. Kemudian Zaid bin Wahab berkata kepada mereka, orang-orang yang bersamaku, lemparkan tombak kalian dan cabut pedang kalian dari sarungnya. Sungguh aku khawatir mereka akan meminta damai sebagaimana pernah terjadi di Harura, penumpasan terjadi di Nahrawan. Maka pasukan Ali mundur beberapa langkah untuk mengambil posisi, kemudian melemparkan tombak-tombak mereka. Setelah berhasil melemparkan tombak-tombak mereka, kemudian disusul dengan mencabut pedang, sehingga terjadilah pertempuran hebat. Pasukan Ali menusuki mereka dengan tombak-tombak tersebut. Wahab bin Zaid al-Juhani melanjutkan kisahnya. Bahkan saat itu, kaum Khawarij bertumbangan menimpa antar sesama mereka. Itu yang tadi saya katakan. Jasadnya bertumpuk-tumpuk begitu, ya. Maka berkatalah Ali, carilah oleh kalian seseorang yang bertubuh pendek. Mendengar perintah itu, anggota pasukannya mencari orang yang dimaksud. Namun setelah sekian lama mencari, orang yang dimaksud tidak juga ditemukan. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib bangkit untuk mencari orang yang dimaksudkan itu di antara orang-orang Khawarij yang sudah terbunuh. Jadi Ali langsung terjun untuk mencarinya. Hingga sampailah dia dan beberapa tentaranya di tempat mana mayat-mayat kaum Khawarij saling bertindihan, ya, bertindihan, bertumpukan. Maka berkatalah Ali, singkirkan mayat-mayat ini. Akhirnya ditemukanlah jasad yang dimaksud di tumpukan paling bawah. Melihat itu Ali langsung bertakbir, kemudian mengucapkan, Maha benar Allah atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Masya Allah Ta'ala. Jadi Ali merasa lega bahwa ternyata yang diperangi itu sesuai dengan ijtihadnya Ali, sesuai dengan sabda Nabi, mereka lah Khawarij. Karena nanti akan ada salah satu sosoknya seperti demikian dan persis seperti demikian, ya, Masya Allah. Sementara dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengisahkan sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib mengirimkan potongan emas kepada Rasul. Kemudian Rasul membaginya menjadi 4 potong dan dibagikan kepada 4 golongan. Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali, yang kemudian beralih nasab ke Al-Musyaja'i, Uyainah bin Badr Al-Fazari, Zaid At-Ta'i, dan salah seorang dari Nabhan yang bernama Al-Qamah bin Ulatha Al-Amiri, yaitu salah seorang dari Bani Kilab. Melihat hal itu, kaum Muhajirin dan Ansor cemburu atas pembagian yang dilakukan Rasul. Mereka berkata, Anda telah memberi hadiah kepada pembesar Najd, sedangkan kami dibiarkan begitu saja. Nabi menjawab, ketahuilah, aku ini hanya ingin melunakkan hati mereka. Kemudian datang seorang laki-laki yang cekung matanya, cekung pipinya, kelihatan tulangnya agak naik ke atas, dan tebal jenggotnya, tapi kepalanya botak. Tiba-tiba saja orang itu berkata, Hai Muhammad, takutlah kamu kepada Allah. Nabi menjawab, siapa lagi yang takut kepada Allah jika aku durhaka kepadanya? Allah telah menjagaku di antara penduduk bumi, dan janganlah engkau peringatkanku. Maka seorang laki-laki minta izin kepada Rasul untuk menghabisinya, yang aku kira adalah Khalid bin Walid. Tetapi Rasul mencegahnya. Kemudian beliau menoleh kepada kami semua seraya bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dari keturunan orang itu akan lahir suatu kaum yang membaca Al-Quran, tapi hanya sampai di kerongkongan mereka saja. Mereka akan keluar dari agama secepat anak panah yang membidik buruannya. Mereka membunuhi orang-orang Islam, tetapi membiarkan penyembah berhala. Andai aku hidup di zaman mereka, niscaya aku akan tumpas mereka hingga ke akar-akarnya, sebagaimana tertumpasnya kaum Ad. Ya. Nah, jadi semakin memperjelas bahwa memang mereka ini suatu kumpulan orang-orang yang adabnya juga payah, ya, adabnya payah. Kepada Nabi saja mereka demikian, apalagi kepada para sahabat.
apalagi kepada kaum muslimin secara umum. Penjelasan. Hadis-hadis di atas sebagaimana dipahami dari kandungannya dan dari pemahaman para sahabat menceritakan kaum Khawarij yang menyempal dari barisan Imam Ali saat terjadinya tahkim. Oleh karena mereka menyempal, bahkan melakukan berbagai aksi pembunuhan, merampok dan mengkafirkan sejumlah tokoh sahabat, mereka pun dicap kafir. Dari penuturan hadis-hadis di atas terlihat beberapa sifat atau karakter dari golongan ini. Berikut ini beberapa sifat yang melekat pada kaum Khawarij. A. Mereka ini sangat terkenal rajin beribadah. Sayangnya meskipun mereka terkenal dengan hal ini, mereka memandang rendah para sahabat, padahal para sahabat itulah orang-orang yang paling utama dalam ibadah. Ya, jadi ini hal yang paling membedakan kaum Khawarij dengan kaum munafik. Kalau kaum munafik itu terkenal seperti digambarkan dalam Al-Quran, la yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Jadi kaum munafik itu jelas ibadahnya malas-malesan. Kalau ini enggak, ibadahnya kenceng. Ya, ibadahnya kenceng. Tapi sambil ibadahnya kenceng, sambil mereka memandang para sahabat-sahabat senior, itu ibadahnya enggak beres. Gitu. Jadi ada ujub di sini kan. Ada ujub. B. Mereka hanya membaca Al-Quran secara sekilas tanpa merenungi kandungan maknanya. Hal ini terlihat dari sabda Rasul yang mencirikannya sebagai kaum yang banyak membaca Al-Quran, tapi hanya sampai batas tenggorokan. Maksudnya, bacaan mereka tidak sampai masuk ke hati sanubari. Dengan kata lain, huruf-huruf Al-Quran hanya sampai mulut dan rongga kerongkongan mereka saja. Ya. Jadi sifatnya cuman tilawah zohir saja, tapi nggak ada tilawah melibatkan hati, ya, termasuk tidak melibatkan akal, ya. Jadi gerak mulut saja. C. Dalam hadis mereka juga disifatkan sebagai orang yang kecil giginya, sebuah simbol yang menunjukkan sifat gegabah dan terburu-buru dalam mengambil suatu sikap. Atau simbol ini juga bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai akal yang pendek dan terkesan ceroboh. Ya. Bayangkan, mereka itu termasuk kenapa mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, karena setelah Ali bin Abi Thalib mengalahkan mereka yang terjadi dalam kasus tragedi Jamal, mereka bilang, kenapa setelah memenangkan peperangan tidak menjadikan pihak lawan sebagai tawanan, gitu. Nah, maka Ibnu Abbas menjawab, bagaimana sih kalian masa dijadikan tawanan yang diantaranya ada Ummul Mukminin, istri Nabi, gitu. Ya nggak benar dong. Yang menjadikan dia tawanan itu tindakan yang tidak benar, gitu. Nah, jadi memang mereka ini kecil giginya, istilah bahasa Arabnya yang artinya terburu-buru dalam mengambil suatu sikap. D. Mereka keluar dari agama Islam laksana busur panah yang melesat dengan cepatnya. Ini mengandung arti bahwa mereka baru saja masuk Islam, namun begitu masuk Islam mereka lantas keluar lagi dari agama ini dengan cepatnya tanpa mengambil manfaat dari ajaran-ajarannya. Tadi nggak ada bekas-bekasnya. Keislaman mereka itu tidak berbekas. Makanya sebagian besar mereka dari kalangan Arab pedalaman yang memang di dalam Al-Quran setiap kali menggambarkan tentang Al-A'rab, orang-orang Arab pedalaman ini, ya Allah menggambarkannya seperti kumpulan orang-orang yang berislamnya itu memang di permukaan saja. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul, akar fitnah yang timbul dari kaum Khawarij ini muncul dari salah seorang Bani Tamim bernama Zulhuwaisirah. Menurut yang diredaksikan dalam hadis, orang ini telah bertindak tidak sopan dan lancang kepada Rasul dengan menuduh beliau tidak berbuat adil. Tentunya tuduhan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga wajarlah apabila Umar atau Khalid dibuat geram oleh perilaku orang ini. Bahkan salah seorang dari kedua sahabat ini langsung minta izin kepada Nabi untuk membunuhnya, tetapi Nabi melarang. Kemudian Rasul segera memberikan penjelasan terkait kaum Khawarij
yang kemunculannya berasal dari keturunan atau generasi orang tersebut, ya Zulkhuwaisirah tadi. Di samping itu, Nabi juga menjelaskan rincian karakter mereka yang gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, terlalu cepat menuduh orang, serta sikapnya yang berangasan tanpa memperhatikan sopan santun. Buktinya jika pendahulu mereka saja sampai hati menuduh Rasul tidak adil, maka dapat dipastikan bahwa penerus orang ini yang nantinya akan mengkafirkan beberapa tokoh sahabat terkemuka. Padahal para sahabat punya derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Di samping itu, kepala mereka yang botak atau memang mereka sengaja membotaki kepala mereka juga merupakan salah satu ciri mereka. Tampaknya pada masa itu, ciri khas inilah yang sangat kelihatan sekali pada diri mereka dan sekaligus sebagai identitas mereka. Diduga kuat, pembotakan kepala ini lebih mengarah kepada bentuk ibadah mereka yang bertujuan untuk syiar mereka dan bukannya sebagai hal yang dicela. Sebab pada dasarnya, memangkas rambut adalah perkara yang disunnahkan. Ya, boleh-boleh saja. G. Mereka gampang sekali berubah pikiran. Baru saja mereka memeluk agama Islam, mereka segera keluar dari agama Allah ini hanya karena suatu perbedaan. Lebih parah lagi, mereka keluar dengan menggembar-gemborkan syiar ini. Jadi wajar bila mana hal ini mengakibatkan rasa dendam dan kebencian yang berujung kepada tuduhan kafir kepada sahabat. Bahkan mereka melakukan provokasi untuk melakukan pembunuhan kepada beberapa tokoh sahabat. Inilah yang membuat Rasul menyifati mereka sebagai orang yang paling buruk perilakunya dan buruk pula postur tubuhnya, serta mereka lah orang yang paling jahat dalam catatan zaman. Pak, karakter yang paling kelihatan menurut penggambaran yang dicirikan Rasul adalah di tengah-tengah mereka akan ada seorang laki-laki hitam berlengan bawah pendek, berdaging lembek mirip payudara wanita yang selalu bergetar, dan di bagian pangkalnya ditumbuhi beberapa helai rambut yang berwarna putih. Laki-laki yang punya ciri tubuh seperti ini dan sekaligus menjadi ciri utama pemimpin golongan ini jarang sekali ditemui di tengah-tengah manusia. Maka darinya, dari hadis yang dipaparkan ini, Khalifah Ali sangat bersemangat menemukan orang itu demi mengobati rasa penasarannya. Tujuannya agar diri dan pengikutnya merasa tenang bahwa penumpasan yang mereka lakukan ini benar-benar membuktikan bahwa mereka melakukannya semata-mata mengikuti perintah Rasul dan bukannya memerangi sesama kaum muslimin. Ya, karena Rasul memerintahkan ditumpas agar mereka ini kalau dijumpai ditumpas. Dan benarkah orang yang dicirikan oleh Rasulullah itu akhirnya dapat ditemukan di antara para korban yang tewas dalam penumpasan? Bukan benarkah ya, dan benarlah orang yang dicirikan Rasul itu akhirnya ditemukan di antara korban yang tewas dalam penumpasan. Inilah yang membuat Imam Ali sangat bergembira sekaligus memberikan sinyal kepada orang lain bahwa menumpas kaum Khawarij adalah sebuah keharusan. Hal ini disebabkan pada dasarnya Ali sudah paham sebagaimana yang dituturkan dalam beberapa hadis bahwa menumpas mereka inilah yang menjadi harapan dari Rasulullah SAW. Lebih lanjut dijelaskan pula, orang-orang yang turut dalam penumpasan tersebut akan mendapat pahala. Dan seandainya saja Rasul hidup di zaman mereka, niscaya Rasul akan melancarkan penumpasan tersebut hingga tidak satu pun di antara mereka yang tersisa. Ya. Baik, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan. Yang jelas intinya memang Khalifah Ali bin Abi Thalib ini ujiannya berat sekali sebagai Khalifah Rashidah yang keempat, sebab konflik-konflik internal banyak terjadi dan yang paling berat adalah konflik yang berhadapan dengan kaum Khawarij ini. Sehingga terjadilah penumpasan yang sampai ke akar-akarnya ya. Ya, tapi itu pun ternyata masih menyisakan di antara mereka yang lari dari medan perang dan akhirnya mereka ya berkumpul di Mekah. Ada sejumlah 3 orang mereka, di antaranya Ibnu Muljam. Nah, mereka ini 3 orang Khawarij yang masih hidup ini di kota suci Mekah. Mereka bikin perencanaan untuk assassination, ya, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh sahabat yang mereka nilai patut di blacklist. Dalam hal ini Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As. Dan qadarullah ketika dilancarkan
operasi pembunuhan ini yang justru sukses cuma satu, yaitu pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Pembunuhan Muawiyah tidak berhasil, dan pembunuhan Amr bin As juga tidak berhasil. Jadi justru ya yang berhasil itu membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya begitulah qadarullah, takdir Allah. Baik, saya cukupkan sekian. Silahkan kalau ada yang mau komen, bertanya, falyatafaddal mashkura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan. Jadi kaum Khawarij ini kalau sekarang menurut kitab Syekh Mubayyad ini kan dia sebutkan ada di beberapa negara ya. Di antaranya di Oman ya kan. Termasuk di Afrika Utara sebelah barat, di Libya ya kan. Tapi saya sendiri nggak paham ya apakah memang seperti demikian. Tapi yang jelas kalau kita lihat fenomena yang sempat muncul besar-besaran beberapa tahun yang lalu, yaitu fenomena ISIS ya. Fenomena ISIS ini kalau dipelajari baik-baik cukup banyak memenuhi kriteria Khawarij ya. Karena ISIS ini sebagai sebuah kekuatan yang mengatasnamakan Islam, bahkan sampai mendeklarasikan diri sebagai khilafah, tapi mereka tidak memiliki sikap yang semestinya, sepatutnya terhadap pejuang-pejuang ahlus sunnah lainnya yang ada di Suriah, yang bersama-sama dengan mereka melawan kekuatan rezim Bashar Assad yang zalim dan Syiah itu. Ya. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa mereka terhadap sesama mujahidin ahlus sunnah, itu mereka perangi juga. Gitu. Dengan alasan bahwa mereka memandang siapa-siapa yang tidak ikut dengan mereka itu pantas dikafirkan begitu. Nah ini kan diantara ciri-ciri Khawarij. Gitu. Dan mereka sangat mudah sekali melakukan penumpahan darah sesama saudara Muslim. Pernah ada satu kasus, ada sekarang ini di Suriah itu salah satu faksi mujahidin itu namanya Hay'ah Tahrirus Syam. Dan ini termasuk faksi mujahidin ahlus sunnah yang cukup besar melawan rezim Bashar Assad. Nah, salah satu dari pimpinan batalionnya yang memimpin para mujahidin yang datang dari wilayah Asia, dari Filipina, dari Malaysia, dari Indonesia itu, suatu ketika menyaksikan sebuah konflik fisik persenjataan antara ISIS dengan rezim Bashar Assad, tentara rezim Bashar Assad. Nah, otomatis batalion Tahrirus Syam ini ikut ya membantu ISIS melawan rezim Bashar Assad. Nah, dalam saat mereka memberi bantuan, tiba-tiba mereka ditembaki sama kelompok ISIS ini. Ya, jadi memang apa namanya? Ini barangkali bisa disebut sebagai jenis Khawarij modern ya, gitu di zaman sekarang. Ya. Tapi kan kita juga nggak tahu ISIS ini sebenarnya apa sih? Ya. Ya, apakah memang benar-benar lahir dari tubuh umat Islam, ataukah memang bikinan dari pihak musuh sendiri? Gitu. Karena konon kabarnya seperti Hillary Clinton itu termasuk yang mengklaim kalau ISIS itu dibidani oleh Amerika sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Begitu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk malam hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, majelis kita ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.